Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika masih tentang min, median, dan modus. Pekan kemarin sebenarnya kalian sudah belajar tentang min, median, modus. Tapi dari hasil evaluasinya masih ada beberapa yang mungkin belum paham. Ibu jelaskan ulang ya nak. Pertama, min. Min seperti yang telah kalian ketahui bersama, min itu artinya nilai rata-rata. Nah, untuk mengetahui atau menghitung nilai rata-rata dari suatu data, cara yang harus kalian lakukan adalah membagi jumlah data dengan banyak data. Jumlah data itu apa, Bu? Jumlah data itu adalah, lihat, kalian jumlahkan seluruh data yang ada pada data tersebut. Lihat contoh di sini ada berapa sumbangan? 6 sumbangan. Jumlahnya berapa nak? Rp400.000. Jadi di sini ditulis jumlah datanya adalah Rp400.000. Nah, setelah itu per atau dibagi banyak data. Ingat jangan sampai tertukar. Banyak data itu adalah ada berapa kali sih sumbangannya, ada berapa jumlah sumbangannya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak datanya ada 6. Tadi jumlahnya Rp400.000, kemudian banyak datanya 6. Hasilnya adalah Rp66.667. Jadi dapat kita simpulkan bahwa min atau nilai rata-rata dari data berikut adalah Rp66.667. Paham sampai situ ya nak? Oke, baik, berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah. Ada dua ketentuan yang harus kalian perhatikan. Pertama, jika banyak datanya berjumlah ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di paling tengah. Contohnya lihat di sini. Ada data umur siswa. Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Edo. Dayu 11 tahun, Siti 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, Edo 13 tahun. Kita lihat ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah bilangan ganjil. Maka kita ambil mediannya adalah data yang terletak di paling tengah. Lihat di sini 2 kiri kesampingkan, 2 kanan kesampingkan. Jadi yang di tengah adalah Udin. Berapa? 12 tahun. Jadi mediannya adalah Udin dengan usia 12 tahun. Jadi mediannya adalah 12. Ingat, untuk menentukan median, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau tadi jika banyak datanya ganjil. Sekarang gimana Bu kalau banyak datanya genap? Di sini Ibu beri contoh juga, Nak. Jika banyak data genap, median adalah hasil bagi dari dua data yang terletak di tengah. Lihat di sini Ibu punya 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dayu 11 tahun, Meli 11 tahun, Siti 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, dan Edo 13 tahun. Ini sudah berurut 11, 11, 11, 12, 12, dan 13. Karena jumlah datanya genap, banyak datanya genap, maka mediannya adalah hasil bagi dari dua data yang terletak di tengah. Kita ambil dua data yang ada di tengah adalah data usia Siti dan Udin. Siti 11, Udin 12. Kita jumlahkan dulu. 11 ditambah 12 berapa? 23. Kemudian dibagi 2, hasilnya 11,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa median data tersebut adalah 11,5. Paham ya nak ya? Jadi itu perbedaannya. Kalau banyak datanya ganjil, kalian tinggal pilih satu data yang ada di paling tengah. Kalau banyak datanya genap, kalian jumlahkan dua data di tengah kemudian dibagi 2. Paham ya nak ya? Terakhir adalah tentang modus. Modus ini paling mudah karena modus adalah data yang paling sering muncul.
Maksudnya apa, Bu? Modus adalah data terbanyak atau data yang paling sering muncul dalam sebuah data. Kalian cukup menentukan data mana sih yang paling banyak disebut, data mana sih yang jumlahnya paling banyak. Kita baca diagram batang ya. Ini diagram apa, Bu? Diagram kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi. Bisa membacanya? Pasti bisa. Pintar semua anak-anak Ibu. Pejalan kaki berapa? 30. Kemudian yang naik bus berapa? 50. Yang menggunakan sepeda motor 65. Yang menggunakan sepeda 40. Nah, dari keempat banyak data ini, pejalan kaki, naik bus, sepeda motor, dan sepeda, data yang paling banyak itu menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor karena jumlahnya atau frekuensinya adalah 65. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan diagram tersebut frekuensi terbanyak kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi adalah 65. Jadi modus dari data tersebut adalah sepeda motor. Frekuensi itu adalah jumlah. Nah, paham ya nak ya? Tadi ingat, min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, kemudian modus adalah data yang paling sering muncul. Kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi. Evaluasi itu latihan untuk melihat apakah kalian sudah mengerti atau kalian belum paham. Evaluasinya melalui Google Form, kalian cukup menentukan pernyataan yang ibu berikan itu benar atau salah. Seperti kemarin, tugasnya ada di Classroom. Kalian bisa cek, bisa dibuka linknya. Nah, itu untuk pengetahuan. Untuk keterampilannya, kalian tugasnya adalah menentukan atau membuat daftar data usia 10 orang teman kalian. Kemudian dari ke-10 data tersebut kalian tentukan median, modus, dan min-nya. Kalau di sini hanya mediannya saja, tapi Ibu minta median, min, dan modus dari data usia teman-teman kalian tersebut. Yang nomor 1 dan nomor 2-nya tidak usah dikerjakan, kalian cukup menentukan 10 usia teman kalian, kemudian dicari min-nya berapa, mediannya berapa, dan modusnya berapa. Dikerjakan di buku tulis, nanti hasil tugasnya dikirim melalui Classroom. Oke nak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap semuanya dapat dimengerti, dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap disiplin. Ingat waktu kita nggak banyak, ibu nggak akan bosan ngingetin. Ya, karena ibu sayang sama kalian, ibu ingin kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalian pun harus berusaha. Ibu nggak bisa jalan sendiri. Kita harus berjuang dan berusaha bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.